Pemain timnas Indonesia dihukum berat jika tak ikuti aturan baru. Apa yang akan terjadi di Liga 1? Dasar pengekor lewat bantuan orang dalam FIFA, Malaysia berharap bisa ikuti jejak timnas Indonesia. 5 pemain timnas Indonesia senior yang berganti klub di musim 2024/2025 siapa saja yang pindah dan kemana? Terkejutnya publik Vietnam mendengar kabar timnas Indonesia merekrut pelatih baru asal Korea Selatan yang khusus membenahi striker di skuad Garuda. Ahli tarot Denny Darko, terawang peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Katanya ada kesempatan asal lakukan syarat-syarat ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Pemain timnas Indonesia dihukum berat jika tak ikuti aturan baru. Apa yang akan terjadi di Liga 1? Pemain timnas Indonesia akan belajar di Liga 1, skuad Garuda diminta pahami aturan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap para pemain timnas Indonesia semakin memahami aturan permainan, terutama loss of the games, menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Persiapan timnas menjadi prioritas utama pelatih Shin Tae-yong dalam upaya meraih hasil terbaik di turnamen tersebut. Salah satu perhatian utama adalah sikap pemain dalam menghadapi keputusan wasit. Beberapa pertandingan terakhir menunjukkan bahwa pemain seringkali bereaksi agresif terhadap keputusan wasit yang dapat merugikan tim. Dengan dimulainya Liga 1 2024/2025, diharapkan pemahaman aturan pertandingan dapat terus ditingkatkan. Erick Thohir menjelaskan bahwa PSSI kini fokus pada pembenahan kompetisi, termasuk bagaimana pemain bisa lebih sabar dan tidak melakukan protes yang bisa berdampak negatif bagi tim. Musim depan, semua pemain harus mengerti bahwa hanya kapten yang diperbolehkan berbicara dengan wasit. Kami terus mendorong edukasi mengenai law of the games, kata Erick Thohir. Dia juga menambahkan bahwa peraturan FIFA, bukan peraturan pribadi. Erick Thohir mengatur bahwa hanya kapten yang bisa melakukan protes kepada wasit di lapangan. Erick Thohir juga meminta wasit untuk lebih tegas dalam memberikan keputusan. Jika ada protes yang berlebihan, kartu kuning harus dikeluarkan. Jika protes terus berlanjut, berikan kartu merah, tegasnya. Hal ini diharapkan akan membuat pemain timnas Indonesia lebih bijak dalam bertindak di lapangan. Edukasi tentang aturan ini penting agar pemain tidak hanya beradaptasi dengan permainan domestik, tetapi juga dapat bermain lebih efektif di level internasional. Dengan pemahaman aturan yang lebih baik, diharapkan pemain timnas Indonesia dapat membuat keputusan yang tepat dan menghindari pelanggaran yang merugikan tim saat berlaga di pentas internasional. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Dasar pengekor lewat bantuan orang dalam FIFA, Malaysia berharap bisa ikuti jejak timnas Indonesia. Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) berharap tim nasionalnya bisa menghadapi tim berperingkat 100 besar dunia di Piala Merdeka.
FAM kembali menggelar turnamen persahabatan bertajuk Piala Merdeka 2024 pada jeda internasional bulan September mendatang. Digelar pada 4 hingga 8 September, turnamen tersebut diikuti oleh 4 tim dari Asia termasuk Malaysia sebagai tuan rumah. Adapun 3 tim lain yang turut berpartisipasi di ajang tersebut adalah Tajikistan, Filipina, dan Lebanon. FAM bertekad menjadikan Piala Merdeka sebagai panggung terbaik untuk mempertemukan negara-negara unggulan dunia. Harapannya, kehadiran tim-tim kelas dunia bisa menaikkan pamor turnamen tertua di Asia tersebut. Sayangnya, FAM belum bisa mewujudkan harapan tersebut pada edisi kali ini. Pasalnya, FAM baru bisa mendatangkan tim-tim yang berada di luar peringkat 100 besar dunia. Tajikistan selaku juara bertahan merupakan tim dengan peringkat FIFA tertinggi di Piala Merdeka 2024. Namun wakil Asia Tengah itu saat ini hanya menempati peringkat 102 dunia. Sedangkan Lebanon dan Filipina masing-masing berada di peringkat 116 dan 147 dunia. Adapun Malaysia berada di peringkat 134 dunia, tepat satu tingkat di bawah tetangga serumpun timnas Indonesia. Kendati demikian, FAM masih memiliki harapan untuk mengundang tim-tim 100 besar dunia untuk menghadapi skuad Harimau Malaya. Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden FAM Mohd Firdaus Mohamad dalam jumpa pers usai pengundian Piala Merdeka 2024. Firdaus ingin Malaysia bisa mengikuti jejak timnas Indonesia yang berhasil menggelar laga uji coba melawan timnas Argentina tahun lalu. Menurutnya, pengalaman menghadapi tim-tim besar dunia akan memberikan dampak positif bagi para pemain Malaysia. Kita berharap suatu hari nanti FAM akan berpikir ke arah sana, karena kalaupun kita menang dari segi koleksi ranking, tidak akan naik sebanyak itu. Jadi kita harus berani pendekatannya. Kalau kita lihat Indonesia sekarang berani main dengan tim seperti juara dunia Argentina. Itu exposure yang membuat pemain kita bisa mendapatkan sesuatu, kata Firdaus. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. 5 pemain timnas Indonesia senior yang berganti klub di musim 2024 per 2025 siapa saja yang pindah dan kemana? Di musim 2024 per 2025, 5 pemain timnas Indonesia memutuskan untuk mengubah suasana dengan bergabung ke klub baru. Berikut adalah daftar pemain timnas yang kini sudah mengukir babak baru dalam karier mereka. Pertama ada Dimas Drajat yang setelah hampir 9 tahun membela Persikabo 1973, kini melanjutkan perjalanan kariernya bersama Persib Bandung. Perpindahan ini menandai akhir dari babak yang panjang di Persikabo 1973 bagi Dimas. Selanjutnya, Yaakob Sayuri juga melakukan perubahan besar. Pemain berusia 26 tahun ini sebelumnya merupakan andalan PSM Makassar. Setelah 4 musim yang solid bersama Juku Eja, Yaakob kini memulai tantangan baru di Malut United, klub promosi yang siap menyambutnya di musim depan. Yance Sayuri, saudara kembar Yaakob, mengikuti jejak saudaranya dengan bergabung ke Malut United. Yance juga memulai babak baru di klub yang sama, melanjutkan tradisi saudara kembar yang sama-sama menghadapi tantangan baru. Kemudian ada Justin Hubner, pemain asal Inggris yang sebelumnya berada di Wolverhampton Wanderers. Justin kini dipinjamkan ke klub kasta tertinggi Liga Swedia, IFK Norrköping. Perpindahan ini merupakan bagian dari kerjasama antara kedua klub, menandai langkah menarik dalam karier Justin di luar Inggris. Terakhir, Elkan Bagot memulai musim baru dengan status pinjaman di Blackpool FC, sebuah klub di League One.
Ipswich Town, klub asal Elkan, memutuskan untuk meminjamkannya selama 1 musim penuh ke Blackpool, memberikan kesempatan berharga bagi Elkan untuk menunjukkan kemampuannya di kompetisi Inggris. Dengan perubahan ini, kelima pemain timnas Indonesia siap menghadapi tantangan baru dan menunjukkan kualitas mereka di klub-klub baru mereka. Terkejutnya publik Vietnam mendengar kabar timnas Indonesia merekrut pelatih baru asal Korea Selatan yang khusus membenahi striker di skuad Garuda. Kabar mengenai timnas Indonesia merekrut pelatih baru khusus striker ini muncul dari pemberitaan salah satu media Korea Selatan, Chosun. Menurut laporan media tersebut, Shin Tae-yong telah menunjuk pelatih khusus untuk membenahi kualitas para striker timnas Indonesia. Lantas siapa pelatih itu? Sosok yang ditunjuk pun bukan sembarangan dengan nama mentereng di K-League, kompetisi kasta teratas Korea Selatan. Selain itu, pelatih tersebut juga merupakan mantan anak asuh Shin Tae-yong. Dia adalah Yeom Ki-hun, mantan pemain Suwon Blue Wings. Kiprahnya yang mentereng di Liga Korea membuatnya mendapat gelar Raja Asis K-League dengan total 110 asis saat masih aktif bermain. Menariknya, Yeom Ki-hun ternyata sudah menerima tawaran Shin Tae-yong untuk melatih striker timnas Indonesia sejak bulan lalu. Yeom Ki-hun merupakan manajer player di Suwon Samsung sebelum pensiun di awal tahun ini. Ia dilatih Shin Tae-yong saat masih bermain di timnas Korea Selatan. Kabar ini sudah merebak hingga Vietnam. Publik negeri Naga Biru lewat media lokalnya dibuat terkejut tak menyangka dengan langkah Indonesia. Mereka tak menyangka timnas Indonesia benar-benar berani merekrut ex-striker timnas Korea Selatan dengan 57 caps dan torehan 5 gol. Media lokal Vietnam ini sampai mengulik kapan kedatangan Yeom Ki-hun di Indonesia karena rasa penasaran mereka yang tinggi. Pelatih asal Korea tiba-tiba bergabung dengan timnas Indonesia. Mantan penyerang Suwon Samsung akan bergabung timnas Indonesia mulai pertengahan Agustus mendatang atas undangan Shin Tae-yong. Legenda Suwon Samsung Yeom Ki-hun akan mendampingi Shin Tae-yong di timnas Indonesia, tantangan besar pertama di luar negeri dalam kariernya, imbuh mereka. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road. Ahli tarot Denny Darko terawang peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Katanya ada kesempatan asal lakukan syarat-syarat ini. Denny Darko ramal peluang timnas Indonesia di Piala Dunia 2026 merah jadi warna keberuntungan. Denny Darko, ahli tarot yang terkenal, baru-baru ini menerawang nasib timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Keberhasilan timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tentu menjadi momen bersejarah dan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena ini merupakan kali pertama skuad Garuda mencapai tahap ini. Menjelang dimulainya putaran ketiga, banyak penggemar yang penasaran dengan peluang timnas Indonesia.
Untuk menjawab rasa penasaran tersebut, Denny Darko memanfaatkan kemampuannya dalam membaca kartu tarot untuk meramalkan masa depan tim besutan Shin Tae-yong ini. Dalam video terbaru di channel YouTube-nya, Denny membagikan pandangannya tentang bagaimana timnas Indonesia bisa menghadapi tantangan di babak ketiga. Menurut Denny Darko, warna seragam merah putih yang dikenakan skuad Garuda memiliki peran penting dalam peluang mereka. Saya melihat merah sebagai warna keberuntungan bagi timnas Indonesia. Merah memberikan semangat dan keberanian lebih bagi para pemain, ujar Denny. Ia percaya bahwa warna merah bisa meningkatkan semangat dan kepercayaan diri tim. Namun Denny juga mengingatkan bahwa keberhasilan timnas Indonesia bukan semata-mata karena faktor warna. Menurutnya, kesuksesan yang diraih selama ini lebih disebabkan oleh kemampuan para pemain dan strategi cerdas dari pelatih Shin Tae-yong. Denny menambahkan bahwa Shin Tae-yong merupakan pembawa energi positif dan keberuntungan bagi tim, dan sugesti positif dari pelatih serta dukungan dari netizen akan memperkuat peluang timnas Indonesia. Walaupun Denny optimis dengan peluang timnas Indonesia, ia juga mengingatkan untuk tetap rendah hati dan tidak overconfident. Kita harus tetap seimbang dan tidak berlebihan dalam merayakan. Semua harus dilakukan dengan bijaksana, tambahnya. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Semakin hebat dan seru, gelandang timnas Indonesia Tom Haye gabung klub raksasa Turki Beşiktaş. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye gabung klub raksasa Turki Beşiktaş. Mengutip dari Transfermarkt, ada dua klub Liga 1 Turki yang kepincut tenaga gelandang 29 tahun itu, yakni Beşiktaş dan Sivasspor. Menurut sumber yang sama, probabilitas Tom Haye gabung Beşiktaş mencapai 77%. Sementara untuk gabung Sivasspor, peluangnya hanya 66%. Sekadar diketahui, Tom Haye saat ini berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama SC Heerenveen berakhir pada 30 Juni 2024. Sejak kelar menjalani libur musim panas 2024, Tom Haye ikut berlatih bersama klub Liga 1 Belanda, AZ Alkmaar. Ketika Tom Haye mengunggah foto di markas latihan AZ Alkmaar, banyak yang berspekulasi pemegang 3 caps bersama timnas Indonesia itu akan gabung raksasa Belanda tersebut. Namun usut punya usut, Tom Haye hanya berlatih saja di sana. Tom Haye mendapat kesempatan berlatih karena berstatus pemain jebolan AZ Alkmaar. Sekarang satu harapannya, Tom Haye segera mendapatkan klub baru di Eropa. Ia mesti segera mendapatkan klub baru karena mayoritas kompetisi sepak bola di Eropa bahkan bergulir akhir pekan nanti, termasuk Liga Super Turki. Jika benar gabung Beşiktaş, Tom Haye bakal membela klub yang memiliki kualitas menjadi juara. Meski musim lalu hanya finish di posisi 6 klasemen, Beşiktaş menunjukkan kemapanan mereka saat bersua Galatasaray di Piala Super Turki akhir pekan lalu. Tidak tanggung-tanggung, Beşiktaş menang 5-0 atas Galatasaray.
Musim ini Besiktas juga berpeluang tampil di Liga Eropa 2024 hingga 2025. Untuk tampil di fase grup, Besiktas wajib memenangkan babak playoff kontra tim pemenang babak ketiga kualifikasi Liga Eropa 2024 hingga 2025.